Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama aku Rizky Anggraini. Aku kuliah di kampus STKIP Andi Mata Papangkep dari program studi Bimbingan dan Konseling semester 5. Di sini aku akan menjelaskan sedikit tentang aliran behavioristik, yaitu classical conditioning oleh Ivan Pavlov. Berikut penjelasannya. Classical conditioning oleh Ivan Pavlov. Ivan Pavlov lahir pada tanggal 14 September 1849 di Rajasthan. Ivan Pavlov adalah seorang fisiologi, psikologi, dan dokter di Rusia. Teori pembiasaan klasikal atau classical conditioning berkembang berdasarkan hasil eksperimen yang dilakukan oleh Ivan Pavlov pada tahun 1849 sampai 1936. Seorang ilmuwan besar Rusia yang berhasil meraih Nobel pada tahun 1909. Teori classical conditioning adalah sebuah prosedur penciptaan refleks baru dengan cara mendatangkan stimulus sebelum terjadinya refleks. Classical conditioning memandang bahwa suatu organisme belajar atau berperilaku sebagai hasil dari mengaitkan atau mengasosiasikan stimuli. Dalam pengkondisian klasik, stimulus netral atau mangga muda diasosiasikan dengan stimulus yang bermakna atau rasa kecut dan menimbulkan perilaku atau produksi air liur yang lebih banyak atau kebiasaan menelan air liur. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa perilaku manusia merupakan keberhasilan fungsi dari stimulus. Eksperimen yang dilakukan Pavlov terhadap anjing menunjukkan bahwa perilaku belajar terjadi karena adanya asosiasi antara perilaku dengan lingkungannya. Hubungan organisme dengan lingkungan adalah hal yang sangat penting. Menurut Pavlov, terdapat dua hal penting yang perlu diperhatikan, yaitu organisme selalu berinteraksi dengan lingkungan. Yang kedua itu, dalam interaksi itu, organisme dilengkapi dengan refleks. Lingkungan merupakan stimulus bagi terbentuknya perilaku tertentu. Berdasarkan penelitian Pavlov dengan menggunakan serbuk daging, Pavlov mengklarifikasikan lingkungan menjadi dua jenis, yaitu unconditioning stimulus atau US dan conditioning stimulus atau CS. US adalah lingkungan secara natural menimbulkan respon yang disebut unconditioned response atau UR, atau biasa disebut dengan respon yang tidak dikondisikan dengan secara alami terjadi, sedangkan CS tidak otomatis menimbulkan respon bagi individu, kecuali ada pengkondisian tertentu dan responnya disebut conditioning response atau CR. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut. Mempelajari hubungan antara dua rangsangan yang sebelumnya tidak berhubungan untuk mengubah perilaku. Makanan anjing atau tulang disebut stimulus dan anjing di sini sebagai respon. Ketika makanan atau tulang datang, maka anjing akan mengeluarkan air liur. Sedangkan ketika bel berbunyi pertama kali, anjing tidak akan merespon karena bel bukan merupakan sesuatu yang dapat memicu respon oleh anjing. Kemudian ketika bel berbunyi dan makanan tiba, maka anjing akan tetap mengeluarkan air liur. Akhirnya, setiap kali bel berbunyi, maka anjing akan mengeluarkan air liur karena ia mengira bahwa ketika ada bel maka ada makanan. Di sini sebuah rangsangan yang sebelumnya tidak berhubungan maka akan mengubah perilaku. Rangsangan di sini adalah bel yang berbunyi akan mengubah perilaku anjing yang sebelumnya tidak ada respon dan sekarang akan mengeluarkan air liur karena ia mengira bahwa bel berbunyi akan mendatangkan makanan atau stimulus.